Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Kafid dengan NIM 2023-03009. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan proyek public speaking untuk mata kuliah komunikasi interpersonal. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di lokasi bersama dengan Pak Munib selaku narasumber dari organisasi Ahmadiyah. Selamat malam Pak Munib. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, tujuan dari wawancara saya hari ini adalah untuk berbincang secara mendalam mengenai pola komunikasi interpersonal yang dibangun oleh jemaat, aktivitas sosial keagamaan yang dijalankan, serta bagaimana organisasi membangun harmoni di tengah masyarakat. Baik Pak, sebagai awal perbincangan kita, bolehkah Pak Munib menceritakan sedikit bagaimana perjalanan atau pengalaman pribadi Bapak hingga akhirnya mendedikasikan diri menjadi seorang mubalik di organisasi ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Munib Ahmad. Saya saat ini bertugas menjadi mubalik di Purwokerto Utara dan sekitarnya, mencakup sekitar Sumbang, Gandatapa, Kedung Banteng, itu ada di Keniten dan Widujaya. Perjalanan saya menjadi seorang mubalik tentu tidak lepas dari didikan orang tua saya, di mana sejak kecil memang saya didorong supaya menjadi seorang mubalik. Dan juga di dalam Jemaat Ahmadiyah ada skema wakaf final, di mana para orang tua Ahmadi itu sudah menyerahkan anaknya sejak di dalam kandungan untuk menghikmati agama. Nah, dari sinilah kemudian orang tua saya mendidik saya, mengarahkan saya untuk menjadi mubalik Ahmadiyah, menyebarkan dan mengabarkan Islam dimanapun saya ditugaskan. Wah, sebuah perjalanan yang luar biasa ya Pak. Nah, bagi masyarakat awam yang mungkin belum terlalu familiar, bagaimana sebetulnya peran dan rutinitas harian seorang mubalik dalam membina jemaat sehari-hari? Ya, sebenarnya rutinitas terkhususnya seorang mubalik di Jemaat Ahmadiyah atau Jemaat Muslim Ahmadiyah seperti pada umumnya kami membina para anggota menjadi imam masjid, mengisi tarbiyat, taklim maupun taklimul Quran untuk para anggota maupun masyarakat supaya tarbiyat, taklim maupun taklimul Quran di kalangan anggota Ahmadi sendiri maupun di masyarakat Islam pada umumnya itu bisa terpenuhi. Sehingga ya seperti biasa, ada jadwal di mana hari Senin mengisi di sini, hari Selasa mengisi di mana lagi, seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Kita tahu bahwa setiap organisasi keagamaan tentu memiliki fokus gerakan masing-masing. Kalau untuk wilayah di sini sendiri, apa saja program atau kegiatan sosial keagamaan yang saat ini sedang aktif dijalankan? Ya tentu saja dimanapun Jemaat Muslim Ahmadiyah berada atau berdiri, kami tidak pernah lepas dari moto kami yaitu Love for All, Hatred for None. Sehingga setiap gerakan yang kami lakukan itu tidak pernah lepas dari moto tersebut. Artinya adalah Love for All, Hatred for None, cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun. Sehingga inilah yang kemudian akan menggerakkan perjuangan-perjuangan atau kegiatan-kegiatan kami dalam lingkup agama, masyarakat, dan lain-lainnya. Untuk di sini sendiri, khususnya di Banyumas, ya kami menjalin komunikasi dengan baik dengan para masyarakat, kemudian dengan tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Seperti itu. Berarti gerakannya sangat aktif ya Pak di masyarakat. Ya, alhamdulillah untuk di Banyumas ini cukup baik karena
karakter dari masyarakat Banyumas sendiri yang juga sangat menghormati satu sama lain. Baik. Lalu melihat tantangan zaman sekarang, bagaimana organisasi memandang pentingnya pendidikan dan pembinaan karakter atau moral bagi generasi muda jemaat di tengah pesatnya perkembangan era digital saat ini? Ya, ini merupakan tantangan tersendiri yang saya pikir di organisasi manapun ini menjadi topik atau pembahasan yang sangat serius, di mana anak-anak muda kita, generasi muda kita sedang dihadapkan pada zaman yang penuh dengan tantangan. Sehingga perlu bagi kita untuk membina secara khusus ya para anak muda untuk menghadapi zaman yang penuh tantangan ini, terutama digitalisasi atau era digital. Dan Jemaat Ahmadiyah, Jemaat Muslim Ahmadiyah terus aktif ya supaya anak-anak muda ini kami usahakan terbina dengan baik, terutama dalam hal taklim dan tarbiyatnya. Nah, Pak, terkait dengan studi yang sedang saya pelajari di kampus mengenai komunikasi interpersonal, bagaimana sih cara jemaah di sini membangun komunikasi, interaksi, dan hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang mungkin memiliki latar belakang berbeda? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, khususnya di Banyumas ini, kebetulan masyarakatnya sangat menjunjung toleransi, sehingga ini menjadi nilai plus bagi kita semua yang tinggal di Banyumas ini untuk saling berkomunikasi, meskipun misal kami berbeda keyakinan atau berbeda agama. Kami aktif, ya saya misal aktif di kegiatan lingkungan masyarakat sini. Bahkan kemarin ada halal bihalal di depan rumah sini. Kemudian kami juga aktif di salah satu pertemuan halakoh di Banyumas, di mana di pertemuan tersebut dari berbagai macam kepercayaan maupun aliran ya atau keyakinan kita berkumpul untuk saling membahas sebuah tema atau isu. Di dalamnya ada Ahmadiyah, ada NU, ada Muhammadiyah, ya. Terkadang juga ada pertemuan rutin untuk semua agama, Islam, Kristen, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu upaya kami juga untuk menjaga keharmonisan dan keadaan yang toleran khususnya di masyarakat Banyumas. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, acara halako ini biasanya dilakukan berapa kali sih gitu dalam sebulan atau mungkin setahun gitu? Ya, kalau di rata-rata mungkin sekitar sebulan sekali Sebulan sekali. diadakan, di mana kita berkumpul masing-masing dari kelompok agama maupun keyakinan menyampaikan sudut pandangnya terhadap satu isu tertentu yang sudah ditentukan oleh panitia halakoh. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya, Pak. Tapi kita tidak bisa pungkiri dalam dinamika sosial, tantangan atau miskonsepsi dari pihak luar tentu kadang terjadi. Bagaimana pendekatan komunikasi yang biasanya Pak Munib atau organisasi gunakan untuk merespon dan menyelesaikan hal tersebut agar tetap damai? Ya, miskonsepsi memang sesuatu yang terkadang sulit untuk kita hindari. Apakah kita sebagai seorang Ahmadi atau sebagai seorang apapun, terkadang orang ketika belum mengenal betul siapa kita akan ada miskonsepsi. Nah, menyikapinya tentu kembali kepada moto yang senantiasa kami junjung dimanapun kami berada, love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun. Setiap Ahmadi, apakah itu di Banyumas, itu di Indonesia, itu di Inggris maupun dimanapun, ya, di Arab Saudi, kami menjunjung ini. Sehingga
ketika misal ada miskonsepsi ya di satu tempat atau di kalangan masyarakat, kami menyikapinya dengan penuh rasa santun, bil hikmah ya. Ini yang terus kami pegang. Baik Pak. Kami Sebagai kami akan menjelaskan apa itu Ahmadiyah ya, yang sebenarnya, yang mungkin sebelumnya orang belum memahami atau belum mengenal. berarti Love for Al-Hatib Fornon ini secara tidak langsung ya menjadi identitas dari jemaat itu dan mengenal lah sebagai pengenal lah kepada orang yang mungkin belum mengenal ke jemaat dan belum mengenal orangnya langsung gitu dari moto itu. Nah, Iya, betul. sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, Ya, apa pesan terbesar atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya menjaga toleransi dan komunikasi yang sehat, eh, komunikasi yang sehat antar umat beragama. ya. Seperti tadi yang Mas Hafid sampaikan, di mana anak muda sekarang sedang dihadapkan dengan tantangan zaman yang begitu kuat dan begitu kompleks, terlebih dalam hal digital, era digital, di mana dalam satu waktu arus informasi itu bisa bersebaran dengan sangat banyak. Ini adalah tantangan yang sangat berat karena tentu Mas Hafid sendiri merasakan bagaimana ketika kita eh, dimasuki begitu banyak informasi dalam satu waktu. Ini adalah tantangan yang sangat berat. Nah, tentu untuk anak muda, untuk kita semua, terutama anak muda, kita harus menyikapi hal ini dengan sangat bijak. Jangan sampai ketika kita mendengar satu atau dua informasi, kemudian langsung kita menjudge berdasar informasi tersebut. Ini berlaku untuk semua, tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan Ahmadiyah, tentu berkaitan dengan semua informasi. Dan ini khususnya untuk anak muda seperti kita menjadi tantangan yang sangat berat. Karena kita tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya digital, gawai, dan sebagainya. Nah, ini juga yang harus kita pegang, ya. Prinsip yang tadi saya sampaikan, supaya apa? Supaya harapan toleransi, keadaan yang harmonis tadi bisa tetap tercapai. Kurang lebih begitu. Baik Pak, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Munib atas waktu, Terima kasih keterbukaan, dan sama-sama. penjelasan yang sangat mendalam, serta mencerahkan lah untuk saya pribadi. Dari perbincangan tadi dapat kita simpulkan bersama bahwa komunikasi interpersonal yang inklusif, keaktifan bergerak di bidang sosial, serta mengedepankan dialog damai menjadi kunci utama organisasi dalam membangun jembatan di tengah kesalahpahaman, sekaligus menjaga keharmonisan di masyarakat. Baik, demikian video tugas Project Public Speaking saya hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Munib atas narasumber, Sama-sama. Ibu Monik selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal, serta teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam video banyak kekurangan. Saya Abdul Kafid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.